Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan mengenai tugas perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Umbas Krisnanto. Perkenalkan, nama saya Rama Oktavia. Perkenalkan, nama saya Jennifer Wati. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Fitria Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nur Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Citra Rahma Alia. Perkenalkan, nama saya Azara Safitri. Nah, jadi pembangunan ekonomi adalah studi yang mengajarkan kita bagaimana perekonomian itu ditransformasikan ke stagnasi pertumbuhan dari status pendapatan rendah menuju status pendapatan tinggi. Nah, berbeda dengan teori ekonomi merupakan suatu dasar bagaimana kita memahami suatu negara dalam mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, ada 3 pendekatan teori ekonomi. Yang pertama itu adalah teori kapitalisme. Teori kapitalisme adalah teori yang mengedepankan kepemilikan individu untuk memiliki hak dalam memiliki faktor produksi seperti mesin, pabrik, dan modal. Nah, teori kapitalisme ini berkembang menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu teori kapitalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori kapitalisme klasik ini ada kelemahannya, yaitu tidak memperhitungkan dampak sosial seperti ketimpangan ekonomi dan eksploitasi buruh. Nah, yang kedua itu ada kapitalisme neoklasik, dikembangkan pada abad 19 oleh ekonom seperti Alfred Marshall and Leon Walras. Ada kelemahannya, yaitu masih tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ketimpangan distribusi kekayaan. Nah, yang ketiga itu ada kapitalisme modern, berkembang setelah depresi abad ke-1930-an oleh teori John Maynard Keynes. Nah, contoh negara-negara yang sudah memakai kapitalisme modern ini ada negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris. Nah, yang kedua itu ada teori sosialis. Teori sosialis berlawanan dengan kapitalisme, di mana negara memiliki kontrol penuh atau sebagian atas perekonomian dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nah, contoh negara yang sudah menerapkan teori sosialis itu ada Uni Soviet sebelum bubar, Korea Utara, Tiongkok, dan Kuba. Nah, yang terakhir itu ada teori campuran. Teori ini menggabungkan teori kapitalisme dan teori sosialisme, di mana pemerintah dan sektor swasta itu bekerja sama dalam mengelola ekonomi. Nah, contoh negara yang menggunakan teori campuran ini seperti Indonesia, Jerman, Perancis, dan Malaysia. Perekonomian masa kerajaan. Pada masa kerajaan Nusantara, sistem perekonomian Indonesia berbasis agraris dan maritim berkembang pesat. Beberapa ciri utama ekonomi zaman ini. Kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya, Majapahit, Tarumanagara. Ekonomi berbasis perdagangan maritim, terutama rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan dan Majapahit mengembangkan sistem pajak dari hasil pertanian. Kerajaan Islam, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Islam. Pelabuhan dagang berkembang pesat dan perdagangan dengan Timur Tengah serta Eropa mulai terjadi. Sistem ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan hasil bumi seperti lada dan pala. Perekonomian masa kolonialisme. Sistem ekonomi Indonesia mengalami eksploitasi oleh bangsa asing, khususnya Belanda. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan. VOC. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah dan menerapkan sistem monopoli perdagangan. Tanam paksa. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula yang diekspor ke Eropa. Politik etis. Belanda mulai membuka pendidikan dan irigasi tetapi tetap mengeksploitasi ekonomi rakyat. Pendudukan Jepang.
Ekonomi semakin memburuk karena Jepang menerapkan sistem kerja paksa dan eksploitasi sumber daya alam untuk keperluan perang. Masa Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Pada saat itu merupakan masa pemerintahan Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Pada masa ini, Indonesia bergantian menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Kebijakan dalam sistem ekonomi liberal. 1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau sanering untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. 2. Nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. 3. Program Ekonomi Benteng, tujuannya untuk meningkatkan peran ekonomi pribumi dalam sektor perdagangan dan usaha yang saat itu masih banyak dikuasai oleh non-pribumi. Kebijakan Sistem Ekonomi Komando. 1. Devaluasi, kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. 2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau DEKON, kebijakan untuk menyusun program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. 3. Devaluasi kedua dilakukan kembali sebagai upaya lanjutan untuk menstabilkan ekonomi khususnya dalam konteks mengurangi defisit neraca pembayaran. 4. Proyek Mercusuar adalah proyek besar-besaran untuk meningkatkan citra negara di mata internasional seperti pembangunan monumen atau infrastruktur besar. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada pemerintahan Soeharto membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, tetapi juga diwarnai dengan praktik korupsi dan juga utang luar negeri yang membengkak. Beberapa kebijakan dan program penting yang dijalankan pada masa pemerintahannya yaitu pertama ada stabilisasi ekonomi. Inflasi yang tinggi berhasil ditekan dengan kebijakan yang fokus pada kestabilan harga. Indonesia juga mendapat bantuan dari negara-negara barat melalui IGI. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, yaitu program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, yaitu meningkatkan sektor industri dan pertanian, infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan juga pembangkit listrik yang dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada swasembada pangan pada tahun 1984. Nah, Indonesia ini berhasil mencapai swasembada beras melalui program revolusi hijau. Nah, kebijakan ini mengedepankan penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern dan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, kemudian ada krisis moneter. Nah, namun meskipun ada pencapaian dalam bidang ekonomi, krisis moneter yang terjadi di Indonesia ini mengungkapkan banyak masalah dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya ada depresiasi rupiah yang drastis, utang luar negeri yang membengkak, serta korupsi yang merajalela di pemerintahan dan sektor swasta, menyebabkan ekonomi Indonesia ini runtuh. Nah, krisis ini diikuti oleh kerusuhan sosial yang besar di berbagai daerah, yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Soeharto dari jabatannya. Masa Soeharto, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran di mana pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian, namun sektor swasta juga diberi kebebasan untuk berkembang. Nah, sistem ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, barang-barang modal dan sektor-sektor vital ini seperti listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi yang dikuasai oleh pemerintah. Namun, sektor swasta ini tetap memainkan peran besar dalam kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah ini dapat melakukan intervensi dalam ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti pengawasan terhadap kegiatan sektor swasta. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami berbagai perubahan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Pak B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai dengan 1999 dan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Berikut adalah gambaran kondisi ekonomi pada masa mereka. Pertama, saat era Pak B.J. Habibie pada tahun 98 sampai dengan 99. Pak Habibie menjabat sebagai presiden setelah Pak Soeharto lengser di tengah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Fokus utamanya adalah pemulihan ekonomi dan stabilitas politik. Beberapa kebijakan ekonominya meliputi menstabilkan nilai rupiah yang sebelumnya sangat terpuruk akibat krisis,
mereformasi sektor perbankan termasuk melikuidasi bank-bank bermasalah, meningkatkan investasi dan ekspor, meskipun masih terbatas akibat kondisi ekonomi global, lalu mendukung demokratisasi ekonomi, seperti memberikan lebih banyak kebebasan dalam berusaha. Pada masa ini, ekonomi Indonesia mulai pulih, dan pertumbuhan ekonomi mulai kembali ke arah positif setelah sempat negatif akibat krisis. Lalu, saat era Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Gus Dur melanjutkan reformasi ekonomi dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Beberapa kebijakannya antara lain adalah desentralisasi ekonomi melalui otonomi daerah, mengurangi peran konglomerat besar dalam ekonomi, dan memberi ruang bagi UMKM. Meningkatkan anggaran pendidikan dan sosial meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Lalu menjalin hubungan ekonomi yang lebih luas dengan negara-negara lain. Namun, pada era Gus Dur, kondisi politik yang tidak stabil dan beberapa kebijakan ekonomi yang dianggap kontroversial menyebabkan kepercayaan investor menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sempat melambat, meskipun dalam pemulihan dari krisis. Kesimpulannya, Pak Habibie lebih fokus pada stabilisasi ekonomi pasca krisis dengan reformasi perbankan dan kebijakan moneter. Gus Dur lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, namun terganggu oleh instabilitas politik. Namun, keduanya berperan sangat penting dalam transisi ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Perekonomian Indonesia di era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden di tengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pasca Orde Baru. Tantangan utama yang menjadi permasalahan perekonomian Indonesia di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri yang pertama ada stabilitas ekonomi, pemulihan kepercayaan investor, dan penanganan utang luar negeri. Kebijakan ekonomi di masa perekonomian Indonesia masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri yang pertama ada pengakhiran program IMF. Megawati mengakhiri kerjasama dengan IMF pada 2003 menandai kemandirian ekonomi Indonesia. Yang kedua ada privatisasi BUMN. Langkah ini ditempuh untuk menambal defisit anggaran dan mengurangi beban utang negara. Yang ketiga ada pembentukan KPK, upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Yang keempat ada restrukturisasi perbankan, yaitu langkah untuk menyehatkan sektor perbankan yang terpuruk akibat krisis. Yang kelima ada paket kebijakan ekonomi, yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 yang berisi langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, reformasi kebijakan, perpajakan, dan efisiensi belanja negara. Hasil dan dampak dari kebijakan ekonomi tersebut, yang pertama ada stabilitas ekonomi makro mulai terjaga, yang kedua inflasi menurun, nilai tukar rupiah stabil, dan pertumbuhan ekonomi mulai pulih. Yang ketiga, kepercayaan investor asing meningkat, ditandai dengan peningkatan investasi langsung, peningkatan kinerja ekspor, dan peningkatan pendapatan per kapita. Kesimpulannya yaitu masa kepresidenan Megawati menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis, dan kebijakan-kebijakan yang diambil meletakkan dasar bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Sekian materi tentang perekonomian Indonesia di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Terima kasih. Panggawang. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Dadah!